Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Arsya Aprisya Purnomo, saya Raza Nabila Nadif, saya Alvina Kalasa Fitri, saya Hana Fadila Septiana. Pada video ini kami akan menjelaskan hasil proyek kami yang berjudul Game Edukasi Petualangan di Dunia Struktur Data. Game ini menggunakan bahasa C++ dan menggunakan beberapa struktur data, yaitu array, linked list, stack, tree, dan graph. Baik, langsung saja ke penjelasan selanjutnya. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai aplikasi interaktif, termasuk game petualangan yang menuntut eksplorasi, strategi, dan interaksi kompleks. Dalam proyek simulasi game petualangan berbasis C++, berbagai struktur data klasik digunakan untuk mendukung fitur permainan. Array mengelola inventory, linked list merekam jalur petualangan, tree membentuk hierarki musuh, stack mengatur sistem pertarungan, dan graph merepresentasikan peta dunia. Integrasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman bermain, tetapi juga menjadi media pembelajaran efektif dalam penerapan struktur data. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan struktur data dasar seperti array, linked list, tree, stack, dan graph dalam game petualangan. Bagaimana struktur data tersebut membantu mengelola inventory, jalur perjalanan, sistem musuh, dan peta dalam game. Yang ketiga, apa manfaat penggunaan struktur data dalam meningkatkan kinerja dan pengalaman bermain game petualangan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menerapkan berbagai struktur data klasik dalam konteks yang aplikatif dan mudah dipahami. Yang kedua, membuat media pembelajaran interaktif yang menyenangkan dan mendidik. Yang ketiga, melatih kemampuan logika, algoritma, dan pengelolaan memori dinamis dalam pengembangan program berbasis C++. Yang keempat, mendorong pendekatan kreatif dalam penyampaian materi akademik. Selanjutnya ada fitur-fitur yang ada di dalam game ini. Yang pertama, kita menggunakan struktur data array untuk menyimpan item yang ditemukan oleh pemain. Nah, inventory ini adalah kelas yang menyimpan daftar item yang ditemukan oleh pemain lain selama permainan. Untuk ukuran maksimalnya yaitu 10, yang artinya pemain hanya bisa membawa maksimal 10 item. Karena jumlah item dibatasi yaitu maksimal 10, maka penggunaan array cocok, artinya ukurannya tetap, efisien, dan akses cepat melalui indeks. Nah, penambahan item dilakukan dengan menyisipkan item ke indeks berikutnya yang kosong. Lalu yang kedua ada linked list. Kelas pet di sini yaitu kelas yang menyimpan urutan lokasi yang dijelajahi oleh pemain. Struktur ini bersifat dinamis, artinya tidak ada batasan tetap seberapa banyak lokasi yang bisa disimpan. Pemain bisa menjelajahi banyak lokasi tanpa perlu mengetahui jumlah pastinya di awal. Nah, linked list ini memungkinkan alokasi memori saat dibutuhkan dan dapat menambahkan lokasi baru dengan mudah di akhir. Lalu, yang ketiga kita menggunakan stack. Battle turn di sini, fungsi battle turn itu digunakan untuk mengatur giliran dalam pertarungan antara pemain dan musuh. Dan juga menggunakan struktur data stack LIFO, last in first out. Stack cocok untuk sistem giliran mundur, di mana aksi terakhir yang ditambahkan adalah yang pertama diambil saat eksekusi. Misalnya saat pertarungan berlangsung, aksi-aksi seperti attack, defend, heal dimasukkan ke stack dan dieksekusi secara terbalik dari urutan input. Yang keempat, ada struktur data tree. Struct enemy ini digunakan untuk menyusun hierarki musuh dalam permainan, mulai dari bos utama hingga monster-monster bawahannya. Dengan menampilkan struktur ini secara rekursif, karena tree secara alami cocok diakses dengan rekursi. Lalu yang terakhir, kami menggunakan struktur data graph. Nah, kelas map di sini itu untuk memodelkan peta dunia dalam game, termasuk lokasi-lokasi dan konektivitas antar lokasi dengan menggunakan graph dengan representasi adjacency matrix. Dalam game, lokasi ini bisa terhubung secara tidak linear, misalnya dari hutan bisa ke desa, gunung, atau sungai. Graph ini cocok untuk menemukan rute, menentukan koneksi langsung antar tempat, dan menyediakan navigasi dan eksplorasi bebas.
Untuk kesimpulannya, sistem pertarungan dengan stack memperlihatkan cara kerja urutan eksekusi berbasis LIFO, last in first out, dalam simulasi giliran. Struktur tree dimanfaatkan untuk membentuk hierarki musuh secara bertingkat, yang mencerminkan hubungan antara musuh utama dan bawahannya. Sementara itu, graph digunakan untuk membangun peta dunia berbentuk agensi matriks yang menggambarkan koneksi antar lokasi yang dapat dijelajahi pemain. Dengan pendekatan ini, game tidak hanya menyajikan elemen hiburan, tetapi juga menyampaikan konsep pemrograman dan struktur data secara praktis dan intuitif. Pemain secara tidak langsung belajar bagaimana struktur data bekerja melalui interaksi dalam permainan. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan software-nya. Dalam program ini, kami menggunakan library IOStream, string, dan stack. Lalu langsung masuk ke struktur data array-nya, yaitu inventory atau class inventory, di mana class inventory ini berfungsi sebagai representasi dari tempat penyimpanan item yang digunakan dalam permainan. Penyimpanan item dilakukan dengan menggunakan array statis berukuran tetap, yaitu 10 elemen, yang berarti hanya bisa menyimpan maksimal 10 item dalam satu waktu. Lalu variable count bertindak sebagai penghitung jumlah item yang ada di dalam inventory, sekaligus menjadi indeks untuk menambahkan item baru ke posisi yang tepat dalam array. Selanjutnya, fungsi konstruktor inventory digunakan untuk menginisialisasi objek inventory baru dengan nilai count yang diset ke 0, di mana menandakan bahwa inventory awalnya yaitu kosong. Selanjutnya, yaitu metode addItem, menerima parameter bertipe string yang mempresentasikan nama item yang akan ditambahkan ke inventory. Di dalam fungsi ini, dilakukan pengecekan apakah jumlah item saat ini masih kurang dari kapasitas maksimum, yaitu 10. Jika iya, maka item baru akan dimasukkan ke array pada indeks account. Lalu count akan bertambah 1. Jika inventory sudah penuh, maka akan ditampilkan pesan inventory penuh. Selanjutnya, terdapat metode show inventory, di mana show inventory ini berfungsi sebagai menampilkan seluruh isi inventory kepada pengguna. Metode ini akan mencetak daftar item satu persatu dari indeks 0 hingga count 1. Selanjutnya kita masuk ke struktur data tree, yaitu struktur musuh. Di struktur data tree ini, kode struct enemy mendefinisikan satu UAS impul atau node dalam struktur pohon biner yang mempresentasikan musuh. Di dalam struktur ini terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama string name. String name merupakan variabel untuk menyimpan nama dari musuh. Lalu yang kedua enemy left. Enemy left adalah pointer yang menunjukkan ke node musuh di cabang kiri dari node ini. Lalu yang ketiga ada enemy right. Enemy right adalah pointer yang menunjuk ke node musuh di cabang kanan. Kemudian pada bagian konstruktor enemy string n, kita menginisialisasi isi node. Konstruktor ini menerima sebuah string sebagai input, lalu menyimpannya ke variabel name. Sementara left dan right langsung diset ke 0. Selanjutnya, pada baris pertama show enemies ini terdapat pengecekan if, di mana kondisi dasar rekursi jika node-nya kosong, maka tidak ada yang perlu ditampilkan, sehingga fungsi akan langsung berhenti. Lalu selanjutnya, di sini ada loop for. Loop for ini digunakan supaya struktur pohon terlihat secara visual. Selanjutnya di sini terdapat struktur data linked list, yaitu jalur petualangan. Pada linked list ini kita menggunakan struct pet node yang berfungsi untuk membentuk sebuah node yang digunakan untuk menyimpan urutan lokasi dalam perjalanan petualangan. Di dalam struct ini terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu string location, yang kedua yaitu pet node next. Lalu selanjutnya terdapat class pet, di mana class pet ini digunakan untuk menyimpan urutan lokasi yang telah ditempuh. Di dalam class pet ini terdapat atribut head, yaitu pointer untuk ke node pertama. Lalu selanjutnya terdapat fungsi add step string location, di mana ini digunakan untuk menambahkan lokasi baru ke akhir string list. Selanjutnya ada fungsi show pet,
yang akan menampilkan semua lokasi dari awal sampai akhir dengan cara ngeloop dari head dan mencetak isi lokasi dari setiap node-nya. Lalu selanjutnya ada destructor path, di mana dia berperan untuk membersihkan memori dan akan menghapus semua node satu persatu mulai dari head supaya tidak terjadi memori setelah objek path selesai digunakan. Nah, oke, selanjutnya ada fungsi battle turn yang dimana fungsi ini menggunakan stack. Nah, jadi fungsi battle turn ini mengimplementasikan sistem pertarungan berbasis giliran dengan menggunakan struktur data stack. Nah, di awal fungsi ini, giliran pemain dan musuh ditambahkan ke stack, lalu dilakukan loop selama keduanya masih hidup. Pada setiap iterasi, nilai teratas dari stack diambil untuk menentukan giliran, lalu HP lawan dikurangi 10. Setelah serangan dilakukan, giliran yang sama dikembalikan ke stack agar siklus tetap berlanjut. Stack ini bekerja secara LIFO atau last in first out. Oke, selanjutnya di sini ada class map atau map dari petanya itu dari game ini. Nah, di class map ini menggunakan array string untuk menyimpan nama 5 lokasi dan array 2 dimensi. Nah, di sini ada integer, agents-nya 5 dan 5 parameternya. Untuk menyimpan konektivitas antar lokasi dalam bentuk matriks ketetanggaan, konstruktor kelas map menginisialisasi seluruh elemen matriks menjadi 0, kemudian menetapkan koneksi antar lokasi tertentu dengan men-set nilai 1 pada elemen terkait. Metode showmap mencetak koneksi tiap lokasi berdasarkan isi matriks. Metode getItem4Location itu mengembalikan item unik sesuai dengan lokasi yang diberikan. Nah, jadi misalkan lokasinya itu hutan, maka akan mendapat udang api, lokasi gunung mendapat perisai batu, dan seterusnya. Nah, terus ada juga isValidLocation, itu memverifikasi apakah input lokasi valid dengan membandingkan terhadap daftar lokasi yang tersedia. Nah, jadi di kelas map ini ada 2 struktur utama ya, yaitu yang pertama itu ada array location yang mana isinya itu ada 5, desa, hutan, gunung, danau, dan kuil. Lalu juga struktur utama yang kedua itu adalah matriksnya ini, yang integer agensinya. Nah, oke, selanjutnya ada fungsi main ya, fungsi utamanya. Itu fungsi utama program main merupakan pusat kendali alur permainan. Nah, di sini tuh dibuat jadi 3 objek. Ada inventory, ada head, ada map, serta struktur pohon musuh yang terdiri dari 1 bos utama sebagai root, 2 mini boss sebagai anak, dan 2 monster sebagai anak dari masing-masing mini boss. Nah, program kemudian memasuki loop menu interaktif berbasis blue while yang kita lihat di sini ada integer pilihan blue. Nah, di sini yang menyediakan 5 opsi, itu ada menjelajahi lokasi dan temukan item. Nah, setelah pemain memilih keluar dari permainan, bagian akhir fungsi akan membersihkan memori dari semua node yang dialokasikan secara dinamis pada struktur pohon musuh menggunakan operator delete. Perintah delete untuk membersihkan memori musuh yang tersisa. Lalu setelah itu di return 0. Oke, next mungkin kita langsung masuk ke pembahasan outputnya. Selanjutnya kita langsung saja ke online compilernya untuk merunning program yang sudah kita buat. Di sini terdapat output, di mana outputnya itu ada menu yang terdiri dari 5 dan pilihan untuk keluar. Lalu kita langsung saja input menu nomor 1, yaitu jelajah lokasi dan temukan item. Setelah kita input menu nomor 1, maka akan keluar masukan lokasi, di mana lokasinya itu terdapat desa, hutan, gunung, danau, dan kuil. Lalu kita pilih gunung. Setelah kita input lokasinya gunung, maka
Di sini akan ada tulisan kamu menjelajah ke gunung dan menemukan item yaitu perisai batu. Item perisai batu ini akan ditambahkan ke inventory. Untuk membuktikan apakah perisai batu ini sudah masuk ke inventory atau belum, maka kita langsung saja input menu nomor 4 untuk melihat item yang sudah kita dapatkan. Setelah kita input menu nomor 4 untuk tampilkan inventory dan jalur, maka di sini terbukti bahwa isi inventory kita yaitu perisai batu dan jalur yang telah ditempuh itu yaitu gunung. Dan jalur yang telah ditempuh itu yaitu gunung. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencoba tampilkan struktur musuh. Oke, kita lihat musuh ini ada apa aja. Oke, kita input nomor 2, enter. Nah, kan keluar struktur musuh bertingkat. Itu bos utamanya itu ada. Bos utamanya itu jadi yang paling kiri, yang kanannya ada mini boss kiri, ada mini boss kanan. Jadi kayak membentuk tree gitu. Dimana masing-masing bossnya itu ada mini boss itu ada bossnya lagi kayak monster hutan atau monster gunung. Berkata kayak sebelum kita lawan bos, kita lawan yang paling rendah dulu gitu. Oke, mungkin di sini kita akan mencoba melawan monster hutannya dulu ya. Yaitu kita coba pilih nomor 3 untuk lawan musuh. Nah, monster hutan. Kita input monster hutan. Nah, sini kita bisa baca dia pemain serang musuh min 10 HP, HP-nya 50, HP musuhnya 40, begitu pula seterusnya sampai HP musuhnya itu habis dan kamu menang. Nah, fitur terakhir itu ada kita bisa melihat peta dunianya. Coba kita tampilkan peta dunianya nomor 5, enter. Nah, sini ada detail peta dunia di mana desa itu terhubung dengan hutan. Hutan itu ada di tengah-tengah berarti ya hutan. Dia itu jadi di tengah-tengah di antara desa, gunung, dan danau. Gunung itu terhubung dengan hutan, danau itu terhubung dengan hutan dan kuil terhubung dengan danau. Karena mungkin udah semua menu kita coba, langsung aja kita milih keluar ya dari game ini. Oke, jadi saat kita keluar semuanya itu di-delete seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan programnya. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya video kali ini dari kelompok kami. Mungkin masih banyak mungkin masih banyak kekurangan dari program kami ini dan sangat bisa untuk dikembangkan lebih lanjut ke depannya. Tapi untuk saat ini mungkin seperti ini dulu saja yang mungkin kami bisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi inilah project yang berjudul Petualangan Struktur Data ya. Oke, terima kasih. See you the next video. Bye.